Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rehan. Saat ini sedang berkuliah di jurusan Sistem Informasi Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis gimana konsep manajemen rantai pasok atau SCM dan manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang diterapkan pada platform e-commerce. Untuk platform e-commerce sendiri, saya memilih salah satu e-commerce pemesanan tiket atau event konser. E-commerce yang saya bahas itu adalah YesPlease. YesPlease atau nama situsnya itu yesplease.com, sebuah platform e-commerce yang fokusnya itu pada manajemen tiket dan penyelenggaraan acara. Berbeda dengan e-commerce barang, produk YesPlease itu tiket digital dan layanan manajemen acara. Sebagai gua yang sering nonton konser dan pakai YesPlease, ini adalah contoh gelangnya sebagai bentuk pembayaran agar kita bisa nonton event konser yang kita beli. Nah, ini tiket-tiket sebelumnya yang pernah saya beli gitu. Oke, mari kita lihat sih apa keunggulan utama YesPlease bagi baik penjual, untuk penyelenggara acara maupun pembeli atau penonton seperti saya. Untuk keunggulan penyelenggaraan acara itu sistem business to business. Satu tuh sistem tanpa komisi. Untuk sebagai daya tarik mereka itu YesPlease mengklaim sebagai platform yang nggak membebani komisi, nggak ada komisinya dari harga jual tiket kepada penyelenggara. Nah, ini secara langsung mengoptimalkan biaya rantai pasok bagi event organizer gitu. Fitur lengkap SCM itu mereka menyediakan sistem validasi etiket, data penjualan real time, dan alat manajemen persediaan tiket. Dan untuk keunggulan untuk pelanggan secara business to customer itu fleksibilitas pembayaran. YesPlease mendukung berbagai metode pembayaran, mulai dari virtual account, e-wallet, kris, hingga pay later. Kelengkapan ini meningkatkan kepuasan dan konversi pelanggan yang merupakan aspek kunci dari CRM. Oke, selanjutnya mari kita bedah alur rantai pasok SCM di YesPlease. Rantai pasok di industri tiket digital ini agak berbeda karena fokusnya tuh pada aliran informasi, hak akses, dan uang, bukan barang fisik. Ya, karena ini sifatnya tuh tiket ya. Gitu. Pertama itu tak hulu atau search and plan. Event organizer adalah sebagai pemasok. Pemasok utamanya adalah penyelenggara acara atau EO yang memiliki hak menjual tiket. EO mendaftarkan acaranya di YesPlease, menentukan kuota, event teori, harga, dan jenis tiket. Aplikasi SCM pada YesPlease sendiri itu menyediakan dashboard untuk manajemen inventaris pada tiket tersebut. 2. Tahap inti, make dan manage. YesPlease itu adalah sebagai platform distribusi. Ketika pelanggan membeli, YesPlease memproses transaksi pembayarannya. Setelah pembayaran itu terkonfirmasi, sistem itu menciptakan dan mendistribusikan etiket hak akses secara digital kepada pelanggan melalui email pada akun tersebut. SCM di sini tuh memastikan kecepatan transaksi dan keakuratan kode tiket. 3. Tahap hilir, deliver and after sales. Sampai ke pelanggannya itu dalam bentuk tiket digital, dan pada hari H, sistem validasi YesPlease itu digunakan oleh EO untuk memverifikasi tiket sampai ke pesan, mengonfirmasi pengiriman produk, dan menutup rantai pasok gitu. Untuk peran CRM di RU ini itu meliputi input data. Setiap transaksi di tahap kedua itu data berharga yang masuk ke sistem CRM seperti nama, email, riwayat beli. Layanannya sendiri itu on 24/7 dan dukungan grup WhatsApp yang ditawarkan YesPlease itu bentuk CRM untuk mengelola hubungan dan masalah selama proses SCM. Meskipun YesPlease ini memiliki keunggulan yang kuat di sisi model bisnis, tetapi banyak banget kekurangan yang dapat diidentifikasi, terutama kalau saya lihat dari kacamata SCM dan CRM. Yang pertama itu dari kekurangan CRM itu usability atau pengalaman pengguna. Berdasarkan studi itu tingkat kepuasannya itu masih cenderung moderat atau rata-rata. Untuk dampaknya sendiri itu pengalaman pembelinya itu kurang intuitif atau efisien, yang menyebabkan churn rate atau pelanggan beralih itu tinggi banget. Proses yang berbelit ini menghambat tujuan CRM untuk menciptakan pengalaman positif pada YesPlease gitu. Oke, untuk golongan di bidang SCM itu daya saing pasar yang besar gitu. Sebagai e-commerce yang relatif baru dibanding raksasa yang lain, visibilitasnya itu masih terbatas. Apa dampaknya itu? Jika jumlah event dan trafik pengguna itu rendah,
potensi efisiensi biaya SEM itu nggak maksimal. Terus apa nih dampaknya? Pelanggan mungkin kesulitan banget menemukan event favorit mereka, sehingga mengurangi daya tarik platform sebagai destinasi utama penjualan tiket. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, ada dua solusi yang dapat diterapkan nih. Yang fokus satu pada perbaikan di sisi CRM dan SEM. Yang pertama itu peningkatan UI UX dan personalisasi. Plus itu perlu melakukan audit UI UX mendalam yang dengan tujuan itu penyederhanaan alur pembelian yang membuat tampilannya lebih modern gitu. Personalisasinya sendiri itu menggunakan data yang sudah ada seperti web pembelian yang untuk memberikan rekomendasi event yang dipersonalisasi yang merupakan cara dari inti dari CRM untuk meningkatkan loyalitas. Untuk solusi SEM sendiri itu strategis dan integrasi, meningkatkan efisibilitas, fokus kemitraan strategis dengan IO besar. Meskipun harus menahan diri dari komisi, mereka bisa menawarkan layanan nilai tambah value added to service lain untuk menarik event utama. Untuk integrasi pemasaran itu memperkuat kolaborasi promosi dengan IO. Plus dapat memanfaatkan data CRM untuk menanggarkan iklan secara spesifik sehingga membantu IO menjual tiket lebih cepat dan lebih mudah laku. Ini menciptakan sinergi antara SEM dan CRM. Sebagai kesimpulan, isplace.com itu adalah contoh menarik bagaimana SEM dan CRM itu bekerja dalam industri tiket digital. Keunggulan SEM sendiri itu berupa bebas komisi, sementara CRM itu opsi pembayaran fleksibel yang menarik pelanggan. Namun perbaikan berkelanjutan pada UX dan kemitraan strategis jadi kunci bagi Yespris untuk tumbuh dan bersaing di pasar yang sangat dinamis ini. Oke, sekian dari pembahasan materi saya. Terima kasih.